Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca eta manggala mutamanti. Yang termuliakan Buddha, Dhamma dan Sangha, yang berbahagia Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara, tadi saya baru sadar kalau setahun sudah berlalu ya. Karena tahun yang lalu saya berpuasa di sini. Tidak terasa setahun sudah lewat. Tadi saya mikir begini. Dulu sering saya berikan pemahaman meditasi dari basic sekali setiap kali kita latihan meditasi bersama. Yang tidak terpikir saya, harusnya juga saya bawakan setidaknya 1-2 kali ketika Dhamma Class. Karena komposisi orang yang hadir ketika Dhamma Class dengan meditasi berbeda. Betul ya? Ya, yang sering datang Dhamma Class belum tentu pernah datang kelas meditasi dan sebaliknya. Lalu saya mikir, dulu, sudah setahun dulunya ya. Saya benar-benar enggak merasa, dulu itu sudah setahun. Bapak Ibu Saudara, hari ini yang ingin saya bahas adalah coping stress. Mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar istilah coping stress. Coping itu bahasa Inggris. Jadi kalau orang barat, mereka kalau di bahasa Indonesia mengatasi stres ya. Mengatasi stres atau menghadapi stres. Ya, mengatasi stres itu paling tepat. Dalam bahasa Inggris mengatasi stres itu mereka punya istilah khusus. Namanya coping. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ditanya orang barat, how do you cope with that? Wah, keren juga ya. How do you cope with that? Jangan bingung. Itu artinya bagaimana Anda menghadapi stres itu. Ya, itu coping ya. Jangan nanti how do you coping it? Enggak usah copy gitu ya. Bapak Ibu Saudara, jamnya rusak ya. Nah, kalau jamnya rusak saya enggak tahu kapan berhenti ya. Nah, Bapak Ibu tanggung sendiri. Selesainya nanti jam 11. Tapi bahan saya tidak panjang ya. Bahan saya tidak panjang. Ada satu istilah lagi selain coping stress, istilah yang bagus sekali. Jarang dibicarakan orang, tapi ini sangat dhamma, yaitu anti-fragile. Ya, nulisnya anti-fragile, Fragile. Pronounce-nya yang benar adalah anti-fragile. Kalau Bapak Ibu kadang-kadang dapat kiriman paket, ada loh itu, stiker merah, fragile, ya, bacanya fragile. Artinya rapuh, gampang pecah. Ada satu istilah di psikologi adalah anti-fragile. Seorang psikolog, dia mengajarkan teori anti-fragile ini dengan maksud seseorang itu tidak bisa bahagia begitu saja kalau dirinya rapuh.
Nah, nanti menjadi PR Bapak Ibu Saudara, coba lihat, setiap orang yang kita temui itu punya kemampuan bertahan terhadap stres berbeda-beda. Nah, itu unik sekali. Ya. Kalau kita cerita stamina nampak sekali. Ada orang yang jalan 1 kilometer aja sudah tidak sanggup. Ya. Ada orang yang kerja 2 jam aja dia sudah kelelahan. Tapi ternyata tidak hanya fisik yang setiap individu berbeda-beda, tapi juga ketahanan terhadap stres. Kalau Bapak Ibu sangat rapuh, sangat fragile, maka Bapak Ibu otomatis gampang menderita. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bahagia, yang dicari bukan kebahagiaannya dulu, yang dicari adalah kekuatan untuk bertahan dalam ketidaknyamanan dulu. Kalau Bapak Ibu sudah punya kekuatan bertahan dalam ketidaknyamanan, maka Bapak Ibu akan cenderung lebih stabil. Ketika bahagia, Bapak Ibu bahagia. Ketika menderita, Bapak Ibu tidak terlalu menderita. Itu sebabnya dalam ajaran Dhamma, Sang Buddha mengatakan bahwa semua ajaran para Buddha adalah mengenai dukkha dan lenyapnya dukkha. Kalau kita bahasa modern kan, beliau ingin kita bisa mengatasi penderitaan dulu. Bapak Ibu Saudara, judul saya hari ini adalah coping stress. Kita akan belajar 4 hal. Sebenarnya 3 ya. 1 topik tambahan. Dan hari ini saya akan menjelaskan basic meditasi. Yang sudah pernah ikut bagus. Hari ini refreshing. Yang belum pernah ikut, saya menyarankan Bapak Ibu dengar dengan sepenuh hati. Barangkali 1 kali sesi Dhamma kelas ini Bapak Ibu punya pegangan cara meditasi yang benar seumur hidup. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau tidak banyak waktu, tidak bisa ikut teman retreat ke Jakarta, retreat ke Bali dan sebagainya. Ada orang retreat sampai luar negeri. Dengarkanlah baik-baik uraian kita malam hari ini. Bapak Ibu bisa gunakan seumur hidup. Ya. Oleh karena itu, hari ini Dhamma kelas saya sesungguhnya cukup serius. Karena topiknya bermanfaat. Bapak Ibu Saudara, baik, kita akan belajar bagaimana coping stres dalam Buddhisme. Bagaimana umat Buddha melawan stres. Unik sekali. Ya, nanti setelah saya cerita Bapak Ibu akan jadi sadar. Yang paling sederhana, kalau Bapak Ibu mengalami penderitaan, yang paling sederhana itu adalah mengatakan karma buruk berbuah, betul? Sering ya mungkin ya, apapun yang terjadi ya, Bapak Ibu naik kendaraan, nabrak batu. Oh, nabrak batu mau salahin siapa coba? Betul ya? Kalau nabrak orang pulang ke rumah masih bisa nyalain orang. Ini nabrak batu, mau disalahin siapa? Nah, kalau nabraknya orang pulang itu kenapa itu motornya, mobilnya kok lecet? Saya ditabrak sama orang gila gitu ya. Masih bisa nuduh orang kenanya batu. Saya ditabrak sama batu gila gitu. Enggak bisa. Yang salah diri sendiri. Umat Buddha cenderung punya cara pandang yang paling sederhana adalah ya sudahlah. Karma buruk berbuah. Betul ya? Begitu kita mengatakan, karma buruk berbuah. Stresnya sudah berkurang 50% mungkin ya, setiap orang berbeda-beda. Dulu ada tokoh agama Buddha yang terkenal namanya Pak Cornelis Wawor. Beliau sering sekali ngajari hal ini. Beliau mengatakan kalau karma buruk berbuah kan harusnya seneng ya. Kenapa? Kalau ibarat kita punya karma buruk 1 ember, lalu karma buruknya itu terbuang. Ya, lunas sudah sebagian. Ya karma buruknya berkurang. Itu cara mengajar Pak Cornelis Wawor. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin mengajak tambahan. Cukup baik berpikir bahwa karma buruk berbuah. Tapi tambahannya adalah
lihatlah hukum kamawipaka dengan lebih aktif. Kalau Bapak Ibu hanya berpikir karma buruk berbuah tanpa merenungkan kebijaksanaannya, nanti karma buruk berbuah terus. Maksudnya apa? Kamawipaka itu kan artinya hukum sebab akibat. Harusnya kita merenungkan juga kenapa akibat itu bisa terjadi. Betul ya? Karma buruk berbuah. Pertanyaan selanjutnya adalah, karma buruknya kok bisa berbuah? Dulu apa yang saya lakukan? Ya silahkan masuk. Ya silahkan. Biasa dhamma kelas di Solo pulang dapat makanan ya. Cuma saya yang nggak dibagi biasanya. Hari ini makanannya apa? Bubur kacang hijau. Ya, nanti pulang makan bubur kacang hijau ya. Tapi selama dhamma kelas jangan diingat dulu ya. Silahkan Bu. Ya. Kemarin saya ngisi patidana di Pekalongan. Belum pernah ke Pekalongan. Banyak sekali provinsi undangannya masuk, saya belum pernah ke sana. Ya. Termasuk Pekalongan. Pas ke Pekalongan itu lewat daerah namanya Batang. Seumur hidup belum pernah ke Pekalongan, jadi juga belum pernah lewat daerah namanya Batang. Ternyata jadi daerah industri bagus sekali ya. Ada yang pernah lewat? Ya, yang belum nanti ke Pekalongan ya, beli batik ya. Banyak sekali yang jual kain rupanya. Ya, apalagi saya orang Sumatera, belum pernah lihat kota yang satu kota jualnya kain, itu belum pernah. Unik sekali. Kemudian berkunjung ke toko kain, berkunjung ke pabrik kain gitu. Jadi saya sekarang sudah tahu. Kalau ada orang Medan mau usaha baju, nanya saya, Bante saya mau dagang baju gimana? Gampang, ikut saya ke wihara di Pekalongan. Sudah ngumpul semua. Ini yang jual bahan, ibu ini yang jual baju, ibu ini yang punya kain. Sudah lengkap semua ngumpul di wihara ya. Jangan-jangan bukan kota Medan saja ya. Kota Solo ada yang mau jual baju enggak? Ikut saya ke Pekalongan ya. Sampai ke pabrik saya. Blessing pabrik. Ya. Lihat kain batik itu berroll. Nah, saya ngisi patidana unik sekali. Seumur hidup baru kali itu. Kita ngisi patidana di sini. Jadi mereka membuat tempat duduk untuk tamu itu, untuk para upasaka upasika itu 2 tempat. Satu di tengah begini, satu lagi di sebelah kanan. Dan itu terlihat oleh kita. Yang di sini duduknya asana, asana itu bantal yang biasa dipakai puja bakti. Yang sebelah kanan itu kursi, kursi seperti ini. Tidak tahu kenapa, yang sebelah kanan sudah disusun karena jauh. Kalau duduk melihat para biku kan lebih nyaman di depan ya. Kalau di sebelah kanan nggak nampak bikunya, cuma kedengaran suara. Jadi akhirnya yang sebelah kanan itu kursinya kosong semua. Kan itu acara patidana ya. Jadi saya cerita, kalau di Solo untuk para leluhur biasanya kita susun meja di sebelah kiri toh. Masih ingat ya? Kemudian ada foto-foto bagus, kemudian ada buah dan sebagainya. Tapi enggak kepikiran. Bapak Ibu ngundang para leluhur kan enggak dikasih tempat duduk toh? Baru kali itulah di Pekalongan mungkin leluhurnya duduk di sana semua. Lalu ketawa semua umat-umat yang mendengar. Selesai ceramah masih belum ada yang berani duduk. Mungkin yang duduk para leluhur. Karena mereka tidak menyiapkan foto-foto seperti kita di Solo. Mereka membuat lilin. Ya, 1 lilin 1 nama. Kemarin juga patidana di Wonosobo. Wonosobo pakai foto juga. Di print kecil-kecil ya. Sekarang ngeprint itu enggak sulit. Ngeprint pakai kertas aja kecil-kecil. Kalau foto dan juga susunan meja, Solo salah satu yang paling bagus. Saya keliling kemana-mana. Sebagus-bagusnya Solo masih kalah dengan Pekalongan. Leluhurnya diberi kursi ya. Nah, itu.
Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan. Saya mengharapkan umat Buddha ketika merenungkan hukum Kama Wipaka, merenungkan secara aktif. Ya, karma buruk saya berbuah. Dilanjutkan, bagaimana agar karma buruk ini tidak berbuah lagi. Begitu ya, jangan stop. Ketika bersedih silahkan, karma buruk saya berbuah. Ya sudahlah, anicca, anicca. Tapi ketika sudah dingin, stres sudah berkurang, direnungkan kembali. Bagaimana agar karma buruk, apa sebab dari karma buruk tersebut, itu ya. Apa sebab dari karma buruk tersebut, sehingga sebab-sebabnya tidak kita lakukan lagi. Bapak Ibu Saudara, dan kita bisa belajar tidak hanya dari pengalaman hidup diri sendiri. Kita juga bisa belajar dari pengalaman orang lain. Ya. Ini saya tulis beberapa contoh. Selesai contoh-contoh ini, kita belajar meditasi. Karena hari ini topik kita coping stress, cara menghadapi stres. Bapak Ibu Saudara, karena saya lahir di kota Medan, kriminalnya tinggi. Kriminalnya benar-benar tinggi. Ya. Akhir-akhir ini sampai keluarga saya, telepon saya cerita, malam-malam ini tidak berani sering keluar rumah. Banyak begal. Ya, saya diceritakan begitu. Bapak Ibu Saudara, saya ingin cerita beberapa pengalaman yang bisa kita petik. Kalau orang-orang yang mengalami ini, kita sebagai orang yang melihat, kita belajar dari pengalaman apa yang kita lihat, lalu kita jadikan pelajaran. Di sini salah satu bentuk dari memahami hukum sebab akibat secara aktif. Ketika saya ke India 5 tahun yang lalu, saya diberitahu oleh tour guide, kami melewati perbatasan dari India ke Nepal. Karena Sang Buddha lahir di Lumbini. Lumbini itu Nepal. Kalau dulu mungkin daerahnya tidak ada hukum garis negara, perbatasan negara. Dulu semua tempat India dan Nepal itu disebut Jambudipa. Walaupun setiap tempat dikuasai oleh raja-raja yang berbeda. Bapak Ibu Saudara, dari India ke Nepal, kami harus melewati satu jalan, satu daerah yang katanya tidak dimiliki oleh India, juga tidak dimiliki oleh Nepal. Jadi ini adalah satu jalan perbatasan yang tidak dimiliki kedua negara. Tapi anehnya banyak yang jualan. Mungkin bagi orang sana tempat itu aman. Ya. Lalu ketika tour guide ini memberitahu kita, tolong jangan ada satupun yang turun. Biar yang turun cuma tour guide-nya saja, ngurusi imigrasi kita. Karena kita mau nyebrang ke negara lain. Lalu dia cerita, dulu ada satu bus dari Taiwan yang juga sudah diperingatkan, tolong jangan turun. Jangan ada satu orang pun yang turun. 7 orang wanita turun untuk belanja. Padahal sudah diberitahu jangan turun. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? 7-7-nya hilang. Tidak kembali. Sampai mungkin hari ini. Karena saya tidak ngikutin berita sudah lama sekali. Diceritakan oleh tour guide kami. Nah, belajar dari hal itu, nanti Bapak Ibu sebagian ada yang berangkat ke India. Ya, dari Wihara Dharma Sundara. Kalau diberitahu daerah ini jangan turun, tolong jangan turun ya. Tolong jangan turun. Inilah memahami hukum sebab akibat secara aktif. Ya. 7 orang itu hilang, sebabnya apa? Sebabnya adalah tidak mendengarkan instruksi dengan baik. Diminta jangan turun, kenapa turun? Kita sebegitu mendapatkan instruksi, kita renungkan ya, instruksi itu berguna, kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, dulu ketika sebelum menjadi biku, saya punya seorang guru gitar. Tapi guru gitar saya ini
ada satu jari dia yang sudah sulit menekan tuts ya, menekan string jaring, itu string dari gitar. Lalu saya tanya, kenapa satu jari itu kesulitan? Ternyata dulu dia pernah main di mall, ya, waktu mungkin umur 28, 29 mungkin. Main di mall, lalu tiba-tiba ditodong sama orang. Dia pikir kawan, ya, dia pikir kawan. Jadi begitu ditodong dari belakang, serahin dompetnya, dia pikir kawan. Lalu dia mau nepuk seperti, enggak usah bercanda begitu ya. Begitu mau nepuk seperti diberitahu tidak usah bercanda, ternyata itu penodong beneran. Langsung dia mau ditusuk. Dia tahan dengan tangannya. Ya, tangannya terluka. Ya, yang nodong lalu kabur gitu. Belajar dari cerita ini Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu ke tempat yang asing, ya, kalau terlalu sepi ya hati-hati. Dan kalau tiba-tiba ada yang nodong, jangan berpikir itu teman. Ya. Bapak Ibu Saudara, kadang kita bisa belajar pengalaman dari cerita-cerita kuno. Ya. Hal ini juga baik. Di Rusia tahun 1820, ini cerita sederhana saja. Ada pemberontakan Rusia dan raja Rusia itu namanya Cezar, ya, C-Z-A-R. Namanya Cezar. Lalu uniknya ada seorang pemberontak yang dihukum gantung. Semua pemberontak yang tertangkap dihukum gantung. Tapi ada satu yang talinya putus. Ketika dia mau digantung itu talinya putus. Tahu tidak? Kan dia pemberontak ya. Jadi dia mau melawan Cezar. Begitu talinya putus, dia ngomong begini. Bagaimana memimpin kerajaan? Mau gantung orang aja gagal gitu ya. Ya Bapak Ibu ikuti cerita ini. Bagaimana memimpin kerajaan? Mau menggantung orang saja gagal. Bapak Ibu tahu enggak, orang ini mengalami kerugian yang luar biasa. Karena ternyata di Rusia, kalau orang dihukum gantung dan talinya putus, itu dianggap the act of God, perlakuan Tuhan. Yang artinya Tuhan membatalkan hukum mati dia. Betul ya? Berarti harusnya dia bebas ya? Tapi mulutnya gatal. Dia ngomong, bagaimana mimpin kerajaan? Mau gantung orang aja gagal gitu. Dia digantung sekali lagi. Ya. Ini pengalaman Bapak Ibu, kita belajar dari pengalaman orang ya. Masih bagian dari coping stress. Jadi menggunakan nasihat-nasihat yang kita kumpulkan dari orang lain agar kita tidak banyak menderita. Apa hikmah dari cerita orang yang mau digantung orang Cezar ini? Jangan berbicara terlalu cepat. Ya, saya sendiri juga sering mengalami ini. Jadi ini juga latihan yang harus saya lakukan, bukan hanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ditawari sesuatu, diajak sesuatu, jangan menjawab terlalu cepat. Enggak usah. Gitu. Nanti setelah lewat, padahal saya perlu ya. Tapi sudah jawab enggak usah gimana coba? Betul ya? Yang Anda menjawab terlalu cepat. Jadi Bapak Ibu Saudara, coping stress dalam Buddhis yang paling dasar biasanya dilakukan oleh kita umat Buddha adalah memahami hukum Kamawipaka. Selanjutnya Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu masih kuat ya. Saya minum dulu. Ini jam berapa sekarang? 7.35. Baik Bapak Ibu Saudara. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bermeditasi bersama. Bapak Ibu dengarkan instruksi ini dengan sangat baik. Ya.
Yang mana kalau Bapak Ibu tidak pernah ikut retreat atau selama ini bingung ya meditasi itu ngapain, meditasi itu sebenarnya untuk apa dan sebagainya. Bapak Ibu berjuang untuk berkonsentrasi. Saya akan memberikan penjelasan anapanasati yang lengkap, meditasi nafas. Setelah itu nanti kita meditasi bersama 15 menit. Setelah itu Bapak Ibu akan punya pegangan, oh meditasi seperti ini. Meditasi adalah salah satu latihan agar Bapak Ibu punya kemampuan anti-fragile, tidak rapuh. Nanti kita belajar bagaimana menggunakannya. Tapi latihannya harus dilakukan harian. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak semua yang hadir konsentrasi. Dalam batin kita ada dua hal. Saya selalu memulai dari ini. Jadi kalau yang sering ikut kelas meditasi mungkin sudah dengar lebih dari 3 kali ya. Tapi baik, semakin banyak dengar semakin menghafal. Bapak Ibu Saudara, dalam batin kita ada dua hal. Yang pertama, saya sebut suara hati. Bapak Ibu pernah ngobrol dengan diri sendiri, pernah? Pernah ya? Lalu batin kita ini seperti ada speakernya. Ya, seperti ada suaranya. Ada orang yang berpikir, dia harus berpikir sambil ngomong dengan diri sendiri. Sampai-sampai kalau kelupaan dia jadi ngomong sendiri, betul? Ya, jadi ngomong sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ngobrol dengan diri kita sendiri. Saya sebut ini suara hati. Suara hati ini tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Yang kedua adalah gambaran pikiran. Gambaran pikiran adalah apa gambar yang muncul dalam pikiran kita. Gambaran pikiran ini juga tidak bisa 100% kita kontrol. Keduanya ini, suara hati dan gambar pikiran ini mengalir seperti halnya air sungai. Mengalir tidak berhenti. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu marah, umumnya yang mengompori Anda adalah diri Anda sendiri. Ya. Kenapa? Kita harus mempelajari suara hati ini dan gambar pikiran ini. Karena kita sedang belajar agar batin kita meningkat. Batin kita menjadi lebih unggul. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu batinnya ribut, bisakah dianggap orang yang batinnya ribut itu batinnya berkualitas? Tidak. Bahkan mau tidur aja sulit, betul? Ya, Bapak Ibu pernah punya masalah, kemudian mau tidur enggak bisa tidur. Ini batin ribut terus. Lalu apa yang Bapak Ibu lakukan? Gimana ya batin ini supaya jangan ribut ya? Atau istilahnya mungkin berbeda. Gimana ini biar pikiran saya tenang, betul? Tapi dia tidak mau tenang, dia ribut terus, ribut terus, ribut terus. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, pikiran yang ribut itu menyebabkan kita stres. Oleh karena itu latihan ini adalah untuk menenangkan pikiran yang ribut. Kalau pikiran saya tidak ribut Bante, maka Bapak Ibu akan masuk ke ketenangan yang lebih tinggi. Ngerti maksudnya ya? Kalau Bapak Ibu sedang ribut, kita bawa menjadi normal. Kalau pikiran saya normal Bante, latihan ini akan membuat pikiran Anda menjadi lebih tenang. Baik sekali. Bapak Ibu Saudara, gambar pikiran juga tidak bisa kita atur. 100%. Coba Bapak Ibu yang hadir di sini, tolong jangan merenungkan ada hadir Pak Jokowi di sini, ya, di tengah ini. Jangan dibayangkan ya, beliau menggunakan jas yang rapi sekali. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu langsung sudah muncul gambaran sosok Pak Jokowi, betul ya? Secara otomatis. Padahal tadi instruksinya jangan dibayangkan, tidak bisa. Muncul sendiri. Kalau Bapak Ibu sedang patah hati, sedang membenci seseorang, sampai-sampai tidak bisa tidur ya, diganggu oleh bayangan pikiran itu. Maka ketika Bapak Ibu meminta diri sendiri agar tidak lagi terbayang orang tersebut, tidak bisa.
otomatis muncul sendiri. Ya. Kalau pada anak kecil ini paling terasa setelah nonton film horor. Ya. Setiap nutup mata sudah langsung ada wajah kuntilanaknya. Setiap tutup mata sudah kebayang pocong. Waktu saya kecil begitu. Jadi mau tidur itu bingung, mau buka mata atau tutup mata. Tutup mata nampak makhluknya. Buka mata ndak bisa tidur gitu ya, sengsara. Akhirnya bagaimana? Pakai selimut tutup satu badan. Ya, jadi selimut itu nutupin semua badan saya. Saya berpikir kalau hantunya datang dia ndak nampak saya. Ya, waktu saya kecil. Ya, tapi setelah itu saya putuskan untuk tidak lagi nonton film horor. Sejak SMP saya tidak lagi nonton film horor sampai hari ini. Efeknya apa? Saya tidak takut hantu sedikit pun. Bener ndak Bante? Bener. Wong setiap hari saya ke gedung kosong. Apa gedung kosong Bante? Wihara. Wihara itu cuma rame pas Bapak Ibu datang. Betul ya? Acara selesai kosong. Kalau di sini karyawan masih ramai, 3 orang, 4 orang. Masih lumayan. Beberapa wihara tidak ada karyawannya. Wihara-wihara di desa itu yang jaga itu warga. Jadi kalau sudah di atas jam 6 warga pulang semua. Bante kami balik ya. Kan enggak mungkin. Jangan Pak, jangan. Nginap di sini aja enggak mungkin. Bante kami balik ya. Iya Pak. Bante sendiri enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Padahal sebenarnya ada apa-apa gitu ya. Bante sendiri enggak apa-apa. Jangan Pak, nginap sini aja. Enggak mungkin toh. Lalu wihara di desa itu sering sekali. Sebelahnya kuburan, karena itu tanah paling murah. Nah itulah teman saya kalau sudah malam ya. Nah beruntung saya tidak pernah mau nonton film horor lagi. Kalau tidak lagi nonton film horor jadi tidak takut hantu. Karena bagi saya kalau hantu nonton film horor, hantu pun takut. Ya. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita kembali berkonsentrasi. Ini berguna untuk Bapak Ibu seumur hidup. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar menenangkan 2 hal ini. Batin yang ribut, ngomong tidak berhenti. Dan juga pikiran yang terus membayangkan gambaran-gambaran pikiran. Bukan hampir, tapi tidak pernah berhenti. Kedua ini tidak pernah berhenti. Mengalir terus seperti air sungai. Kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif. Dan ketika negatif itulah membuat Bapak Ibu cemas, membuat Bapak Ibu stres, membuat Bapak Ibu takut. Ya. Kalau saya sedang mengajar seperti ini mungkin tidak terbayang. Tapi ketika Bapak Ibu sangat menderita secara batiniah, itu baru terbayang. Ngerti maksudnya ya? Ya, misalkan ketika Bapak Ibu itu menghadapi masalah besar sekali. Ya Bapak Ibu akan ribut di sini menderita stres dalam waktu yang lama. Ya, apakah mungkin Bapak Ibu ada keributan dalam keluarga, ada kehilangan, menghadapi bencana, ada perjanjian bisnis yang dibatalkan, masalah pajak, masalah barang hilang. Wah, mumet sekali. Di situ Bapak Ibu baru bisa merasakan apa yang saat ini saya sampaikan. Tapi kalau saya hanya mengatakan batin ribut sambil lewat saja. Ngerti maksudnya ya? Jadi saya ingin Bapak Ibu sedikit mengingat kembali masa sulit Bapak Ibu. Agar Bapak Ibu tahu apa yang akan kita pelajari malam hari ini berharga. Karena saat ini Bapak Ibu tidak sedang stres. Jadi Bapak Ibu bisa lupa seberapa berharganya apa yang akan kita pelajari. Bapak Ibu Saudara, cara paling baik yang diajarkan oleh Sang Buddha menenangkan kegusaran batin ini adalah dengan anapanasati. Ana artinya nafas masuk, pana artinya nafas keluar. Satik artinya perhatian. Ya, memperhatikan nafas masuk dan memperhatikan nafas keluar. Nanti kita akan praktekkan bersama sambil duduk di kursi. Dan nanti pulang di rumah Bapak Ibu bisa praktekkan sambil duduk di kursi, enggak apa-apa. Ada beberapa detail ya yang sangat berharga untuk Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, apalagi untuk Bapak Ibu yang sudah sering meditasi atau ikut pelajaran meditasi. Ini secret sauce.
Ya, secret sauce itu artinya saus rahasia. Ya, itu istilah idiom bahasa Inggris yang artinya ini sedikit hal yang sangat penting, secret sauce. Bapak Ibu Saudara, di luar sana para guru meditasi sewajarnya mengajarkan kita berfokus pada nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Dan umumnya pikiran akan mengembara, betul? Ya. Kalau ketika pikiran mengembara, Bapak Ibu tidak sedang fokus pada nafas. Tapi ketika Bapak Ibu fokus pada nafas, pikiran tidak mengembara. Lalu pertanyaannya, apakah ketika Bapak Ibu bermeditasi, nafas masuk, nafas keluar, pikiran sering mengembara atau jarang? Umumnya sering. Umumnya sering. Sampai-sampai ada beberapa orang yang berpikir, Bante, saya tidak bisa meditasi. Kenapa? Pikiran saya mengembara terus. Hari ini saya beritahu Bapak Ibu, semua pemula pikirannya mengembara. Semua pemula pikirannya mengembara. Jadi kalau Bapak Ibu ingin agar pikiran tidak mengembara lagi, itu namanya pencapaian jana kedua. Kan tidak mungkin Bapak Ibu baru latihan 2 bulan, Bapak Ibu terus berpikir, Bante, pikiran saya kenapa tidak pernah tenang. Itu sama dengan pertanyaannya adalah, Bante, kenapa saya belum capai jana kedua? Betul ya? Karena pikiran yang tidak lagi mengembara sama sekali adalah pencapaian jana kedua. Kalau Bapak Ibu tidak paham maksud itu, biar aja, tidak perlu dihafal. Bapak Ibu Saudara, yang paling penting adalah yang akan saya sampaikan setelah ini. Ketika Bapak Ibu memperhatikan nafas masuk, nafas keluar, Bapak Ibu cukup mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Iya, itu adalah kuncinya. Mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Dan itu yang disampaikan Sang Buddha di dalam sutta. Saya ulangi, ini saking sederhananya seakan-akan tidak penting. Mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu mengamati nafas masuk, nafas keluar, nanti silakan dipraktekkan. Bisa ndak muncul suara-suara batin? Besok hari apa ya? Besok makan apa ya? Ini sudah jam berapa ya? Beberapa orang masih muncul suara-suara itu di batin kita. Padahal kita sedang mengamati nafas. Ngerti maksudnya? Itu yang dalam bahasa konvensional, bahasa biasanya disebut pikiran mengembara. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya beritahu bahwa pemula itu pikirannya pasti selalu mengembara. Jadi bagaimana? Caranya adalah biar saja walaupun ada suara batin yang terjadi di dalam background. Biar saja. Selama Bapak Ibu masih mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar, maka meditasi masih berjalan. Ya. Mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Ada suara batin yang muncul, dibiarkan saja. Selama Bapak Ibu tahu nafas masuk, tahu nafas keluar, tugas Bapak Ibu sudah berjalan. Muncul bayangan-bayangan, terpikir balai kota, terpikir Borobudur, terpikir siapa saja, biar saja. Selama Bapak Ibu masih mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar, maka yang Bapak Ibu lakukan sudah baik. Pelan-pelan yang mengganggu itu akan redup sendiri. Bapak Ibu Saudara, itu yang disebut anapanasati. Sebelum kita mulai meditasi, kalau Bapak Ibu nanti malam sulit tidur, ya, Bapak Ibu lakukanlah juga nafas masuk, nafas keluar. Bisa tidur Bante? Bisa.
Buktinya Bante, ini sekarang sudah banyak yang mau tidur nih. Betul ya? Tidak apa-apa. Hari ini pelajaran saya cukup berat, ya, cukup teoritis. Saya tidak membawa banyak cerita atau guyonan hari ini. Tapi kalau Bapak Ibu ikuti dengan baik, akan menjadi bekal seumur hidup. Bapak Ibu duduk di rumah, mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Itu saja tugasnya. Bahkan mengetahui nafas masuk, nafas keluar itu ndak usah diucapkan. Kalau Bapak Ibu nafas masuk, ya otomatis badan itu tahu kalau nafas masuk, betul? Ya, itu saja tugasnya. Bapak Ibu latih setiap hari. Setelah 1-2 bulan, Bapak Ibu akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Ya, bahkan kita coba malam hari ini bersama, 15 menit saja, lebih kurang karena saya tidak bawa jam, ya. Lebih kurang saja sampai nanti saya mengatakan meditasi selesai. Semoga Bapak Ibu kuat, ya. Hari ini hari apa? Kamis, ya. Ya, saya tahu Bapak Ibu capek karena dari pagi sudah bekerja, tapi mari kita latihan bersama, mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Bapak Ibu Saudara, nafasnya seperti apapun tidak apa-apa. Nafas panjang silakan, nafas pendek silakan, yang penting jangan sesak nafas saja. Ya. Nafas itu tidak kita atur, nafas itu dibiarkan saja alamiah. Kalau Bapak Ibu atur namanya yoga. Ya, yoga juga teknik yang baik tapi bukan topik kita hari ini. Ya, yoga adalah salah satu latihan untuk pernapasan dan kesehatan. Tapi hari ini kita latihan menenangkan pikiran yang gusar. Ya. Bapak Ibu Saudara, instruksi yang baru saya sampaikan ini bahkan adalah instruksi yang persis sama yang diajarkan Sang Buddha untuk seseorang mencapai tingkat jhana. Artinya instruksi ini sudah sangat baik. Kita tidak berpikir sampai pencapaian jhana. Tetapi kalau Bapak Ibu melakukan dengan baik, batin akan menjadi sangat damai. Kalau Bapak Ibu mencapai jhana ya selamat ya, nanti lapor ke saya.